memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukur. Pertanyaannya sekarang, bagaimana keadaan orang mati sekarang kalau orang itu orang percaya? Percaya sungguh ya, percaya pada iman yang benar gitu ya. Dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-16. Kita baca mulai dari ayat yang ke-19 yang bunyinya demikian ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan ia setiap hari bersukacita dengan kemewahan. Ini orang sangat duniawi sekali, hidupnya penuh dengan kemewahan dunia. Tetapi dia tidak punya nama, namanya tidak ada. Padahal kalau orang sudah diselamatkan, namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Berarti orang ini namanya tidak tercatat dalam kehidupan. Wahyu pasal 20 ayat 15 mengatakan demikian. Dan setiap orang yang tidak diketemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan keluar dari keselamatan, masuk ke dalam lautan api, masuk dalam neraka. Itulah sebabnya kalau dalam gereja ortodoks, ketika orang dibaptis, sebelum yang lain-lain, ketika dia mulai masuk ke dalam pintu gereja, Romo menembangkan tangan, mendoakan supaya nama orang ini dicatat dalam kitab kehidupan. Dan orang yang percaya pada Kristus itulah yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan itu. Karena itu dikatakan dalam Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, kalau namanya terdaftar di surga, berarti ada namanya. Orang kaya ini namanya tidak ada namanya, berarti orang ini tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Berarti orang ini orang yang akan tidak selamat. Gambaran dari orang yang tidak selamat. Beda dengan satunya dalam Lukas 16 ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, lainnya ada namanya. Berarti namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dan namanya itu sendiri membuktikan dia orang beriman. Lazarus itu bentuk bahasa Yunani dari kata Lazar, bahasa Ibrani. Lazar itu kependekan dari kata Eliazar. Eli itu artinya Allahku, Azar adalah penolong. Eliazar artinya Allahku adalah penolong. Berarti nama ini merupakan simbol daripada keyakinan orang ini yang menjadikan Allah penolongnya. Ini adalah orang beriman berarti. Nah, mengapa orang beriman ini digambarkan sebagai pengemis? Ya, karena keselamatan itu bukan dari perbuatan kita kan. Kita itu hanya mengemis pada belas kasihan Allah, itu gambarannya. Kita itu hanya menerima kasih karunia Allah, maka digambarkan sebagai pengemis, seorang peminta yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Maka gambarnya adalah pengemis. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ya, orang beriman itu banyak ceritanya, menggambarkan seperti borok, banyak cobaan, berbaring di pintu rumah orang kaya itu, ya. Dekat sih, bersinggungan sih dengan orang-orang duniawi yang tidak selamat itu, ya. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Dalam hubungannya dengan orang duniawi, orang beriman itu tidak ada kaitannya, sehingga seolah-olah dia dihinakan, di boroknya dijilati anjing dan dimakan, kayak dihinakan. Tapi apa yang terjadi? Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham.
Jadi pada waktu seorang beriman itu mati, ketika rohnya mau keluar dari tubuhnya, di situ sudah ada yang nunggu. Yang nunggu apa? Sekumpulan malaikat kudus itu melihat roh yang mau keluar dari tubuh ini roh yang bagaimana. Kalau roh itu memancarkan kesucian, bau kesucian, maka akan dirangkul, ayo kita aku antar engkau ke pangkuan neraka. Sebaliknya, kalau itu roh orang tidak beriman, digambarkan di dalam Lukas pasal yang ke-12, ya. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-19. Ini mengenai orang kaya yang kekayaannya berlimpah-limpah tapi tidak peduli untuk orang lain. Ya. Ayat 17. Ayah bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barang. Orang ini adalah orang yang mempunyai kekayaan tetapi hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang penting dia punya kekayaan, makin ditumpuk-tumpuk kekayaannya. Dan apa yang katanya? Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada banyak padamu barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Apa kesalahan orang ini? Kesalahan orang itu menyamakan kebutuhan jiwa dengan kebutuhan tubuh. Jiwa tidak butuh barang, jiwa tidak butuh istirahat, makan dan minum yang sampai bertahun-tahun, itu butuhnya tubuh. Nah, orang ini mengatakan pada jiwanya ini, butuhnya jiwa apa? Kasih karunia Allah. Butuhnya jiwa apa? Iman. Butuhnya jiwa apa? Ketaatan. Butuhnya jiwa apa? Kekudusan. Butuhnya jiwa apa? Sakramen. Butuhnya jiwa apa? Firman Tuhan. Butuhnya jiwa apa? Doa. Itu butuhnya jiwa. Bukan makanan minuman yang disimpan dalam gudang. Berarti orang ini total duniawi. Orang ini tidak peduli sama sekali dengan rohnya. Sehingga orang ini, makanya ini model orang yang tidak ada namanya tadi. Ini orang yang tidak akan selamat, orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, bagaimana kalau orang ini mati? Orang yang begini ini mati. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, pasal 16, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Nah, bodoh lah. Orang yang tahun-tahunnya yang dunia ini saja tidak pernah memikir tentang rohnya, padahal hidup roh itu yang lebih panjang daripada hidup tubuh ini. Orang yang hanya memikirkan kebutuhan dunia ini saja, orang bodoh. Nggak tahu bahwa ada yang lebih penting daripada hidup ini. Kita bukanlah yang nampak dengan tubuh ini, kita adalah yang di dalamnya itu roh kita. Meskipun roh dan tubuh tidak bisa dipisahkan. Tetapi yang kalau kita mati yang tidak ada itu ya roh ini yang pergi keluar dari tubuh. Maka dikatakan di dalam Yakobus 2:26, seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi orang mati itu rohnya yang pergi. Berarti yang akan tetap ada itu roh itu, bukan tubuhnya. Ya. Nah, ketika orang model duniawi ini mati, tetapi firman Allah, duniawi ini memikirkan hanya masalah duniawi, dikatakan, hai engkau orang bodoh. Makanya orang bodoh di dunia hanya berpikir masalah duniawi saja. Ya. Hai kamu orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Terjemahan ini kurang tepat. Kita baca dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya berbunyi demikian, saudara. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-20. Bahasa aslinya bunyinya begini. Ipe de aftohoteos. Maka Allah berkata kepadanya, Afron, hai orang bodoh, tafti tinikti, malam ini juga tin psikinsu, jiwamu apetusin, mereka akan menuntut aposu dari kamu. Apetusin itu artinya mereka akan menuntut. Mereka itu siapa yang menuntut jiwa orang ini tadi?
Bukan Allah, kalau Allah kan bukan mereka, dia. Bukan malaikat, karena malaikat tugasnya bukan untuk menuntut siapa-siapa. Nah, siapa? Roh jahat. Jadi untuk orang yang hidupnya tidak peduli pada Allah, terlalu duniawi, hidup dalam dosa, mementingkan diri sendiri, pada waktu mati juga ada yang jemput. Tapi jemput untuk nuntut. Dan itulah roh jahat. Apalagi roh itu sudah keluar tubuh, mau menuju ke tempat Allah itu harus melewati angkasa yang tidak nampak, di mana di situ ada kerajaan angkasa. Emangnya didiamkan sama mereka tinggal di situ? Pasti enggak lah. Oleh karena itu roh-roh yang meninggalkan tubuh, coba kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus yang kedua 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi di angkasa yang tidak kelihatan mata ini ada kerajaan dan ada penguasanya, itulah iblis. Dan ada menteri-menteri di bawahnya, ada prajurit-prajuritnya. Kita baca Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di angkasa yang tidak kelihatan mata itu, angkasa yang dimensinya dimensi non fisik, itu ada kerajaan. Dan ada rajanya, ada penguasanya, yaitu iblis, yang juga disebut sebagai Beelzebul. Beelzebul itu artinya penguasa kotoran manusia. Maksudnya penguasa kotoran. Bel itu Tuhan, Zebul itu maaf, kasar ya, maaf, TAI, tahi. Itu artinya. Beelzebul itu artinya penguasanya tai. Mengapa begitu? Nah, itu kan karena kotoran, barang bau. Iblis itu selalu menuntut manusia untuk pada yang kotor-kotor itu. Itulah sebabnya pengikutnya disebut roh najis, karena menuntun kepada kenajisan. Nah, ketika roh orang mati yang tidak percaya ini keluar dari tubuhnya, karena pada waktu hidupnya sudah mentaati penguasa kerajaan angkasa ini, kita kalau ketika dia keluar, pastilah ini temanku, kan gitu. Kamu sama dengan saya, maka akan diseret ke tempatnya dia. Di mana tempatnya? Itulah yang disebut Tartarus. Karena penghulu malaikat yang sering sebutannya disebut Lucifer, itu bukan namanya sebenarnya. Lucifer itu adalah sifatnya. Luciferus. Luci itu adalah lux, dari kata lux bahasa Latin artinya terang. Verus itu penyandang. Kalau bahasa Yunaninya Eophoros, penyandang terang, atau kalau terjemahan bahasa Indonesianya disebut putra fajar di dalam Yesaya 14 ayat 12. Ya, itu mempengaruhi sepertiga dari jumlah malaikat yang asli. Dan mereka ini, malaikat-malaikat yang lain ini, itulah yang nanti disebut pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap itu, dan roh-roh yang lain ini. Ya, inilah roh-roh jahat itu. Jadi ajaran kita mengatakan memang ada dunia yang tidak nampak, itu ada. Dalam pengakuan iman gereja Ortodoks mengatakan, aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Berarti ada makhluk yang tidak kelihatan itu. Ajaran Kristen percaya ada makhluk gaib, itu ada. Dan itu dikatakan oleh Alkitab. Coba kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Ya. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah, maksudnya dalam Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.
Jadi makhluk yang tidak kasat mata, atau dalam bahasa Sanskertanya makhluk niskala, kalau bahasa Arabnya makhluk gaib, itu ada. Itu ajaran kitab suci. Dan makhluk gaib ini adalah malaikat-malaikat yang telah jatuh tadi, yang menuntut manusia kepada kekotoran, yang mendiami udara atau angkasa, dimensi yang tidak nampak, dimensi yang gaib tadi. Nah, kalau orang mati mau menuju ke tempat yang dituju, pastilah melewati tempat itu. Nah, disitulah roh-roh jahat itu kalau dia hidupnya sudah mentaati penguasa kerajaan angkasa, akan diklaim kamu milik saya. Sehingga akhirnya akan dibawa ke tempatnya dia, yang namanya Tartarus. Bagaimana kita tahu Tartarus itu? Kita baca di dalam Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Siapa ini? Pengikut-pengikut Lucifer itu. Dan pada batas-batas kekuasaan mereka karena memberontak kepada Allah. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, kediaman di mana? Di surga sana, mengikut Lucifer, dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman. Akhirnya dia diikat di dalam status kekelaman sampai penghakiman pada akhir besar. Jadi mereka disimpan. Jadi penghakiman belum ada ini ya. Mereka menunggu. Mereka diikat dalam keberadaan gelap ini. Dan ini paralelnya kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Kita baca begini. 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang keempat, dikatakan oleh kitab suci demikian. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, kan? Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Bahasa asalnya bukan neraka. Tidak mungkin ini neraka. Kenapa? Karena selanjutnya, dan dengan demikian menyimpannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Belum hari penghakiman kok sudah masuk neraka. Berarti ini bukan neraka dong. Kan neraka itu kalau sudah hari penghakiman. Orang ini, malaikat yang jatuh ini disimpan di tempat gelap ini sampai hari penghakiman. Berarti ke tempat gelap ini bukan neraka. Terjemahnya keliru. Kita baca dalam bahasa aslinya begini. Igar. Tetapi jikalau Otheos Allah Angelon amartisanton episato. Jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berdosa, Alasires Zophon Tartarosas Paretokan, dan menyerahkan mereka kepada Tartarosas. Kalau bahasa Yunaninya neraka itu kolasi. Ini Tartarosas. Tartarosas itu bukan neraka. Ya Tartarus, tempat penantian, laksana neraka, tapi belum neraka. Sebab makhluk-makhluk ini baru di sana disimpan untuk menunggu hari penghakiman. Berarti belum ada penghakiman, belum ada orang masuk neraka. Berarti kalau gitu penyimpanan tempat di mana malaikat-malaikat yang jatuh itu sekarang ada adalah di Tartarus. Nah, di mana tempatnya? Kita nggak tahu, itu alam gaib. Kalau alam gaib itu kan beda. Di mana manusia itu pohon besar, ternyata bagi mereka itu istana, gitu kan? Kalau alam gaib kan gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan menunjuk tempatnya di sini di bawah bumi, tidak tahu. Tapi ada alam itu, ya. Alam itu. Nah, jikalau roh-roh jahat ini yang akan masuk penghakiman nanti itu sekarang disimpan pada Tartarus. Padahal orang-orang yang tidak selamat itu nanti tinggalnya kalau sudah penghakiman masuk neraka bersama mereka, bersama iblis dan roh jahatnya. Maka sekarang kalau mereka berada dalam cengkraman mereka, ya masuknya ke tempat yang sama di mana roh jahat ada, ya ke dalam Tartarus itu. Coba kita baca di dalam
Matius pasal yang ke-25 ayat 41. Matius 25 ayat 41 dikatakan mengenai nanti sesudah penghakiman dia, ya. Dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk siapa? Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi neraka itu tidak diciptakan untuk manusia, tetapi untuk iblis dan malaikat-malaikatnya dan manusia yang mengikut jalannya mereka. Nah, kalau akhir daripada manusia menyuruh jalan mereka itu adalah tempatnya di api kekal ini nanti, berarti sekarang ketika mereka direbut, dituntut oleh roh-roh ini, ya ikut masuk ke tempat mereka ini, yaitu ke Tartarus, alam laksana neraka, tapi belum neraka, karena neraka itu menunggu kebangkitan, menunggu pengadilan. Jadi ini alam penantian namanya, Tartarus. Itulah sebabnya ketika orang kaya dalam Lukas 16 tadi mati, apa yang terjadi? Kita baca dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur tubuhnya. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Alam maut itu ada dua sisi. Alam maut tempat di mana orang yang akan diselamatkan itu tinggal, itulah disebut pangku Abraham. Alam maut di mana orang yang dituntut oleh roh jahat ini, itulah namanya Tartarus. Dikatakan dalam ketika ini, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dan kelihatannya, ya, Firdaus ini, pangkuan Abraham ini kayak gunung tinggi, dan yang Tartarus itu kayak di jurang bawah, ya. Kenapa? Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara dia menderita sengsara di alam maut itu, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Berarti tempatnya di atas. Nah, pangkuan Abraham ini apa? Pangkuan Abraham itu Firdaus. Kok tahu? Baca Lukas. Seorang dari penjahat yang digantung itu mengujar dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang ini kan langsung mati, bukan belum bangkit kan? Dan mungkin masuk surga. Tapi kata Yesus, hari ini juga engkau bersamaku dalam Firdaus. Jadi tempat orang yang mati langsung, kalau orang ini diselamatkan, tempatnya di Firdaus ini. Jadi pangkuan Abraham itu ya Firdaus itu, gitu loh. Oleh karena itu orang hidup bisa pergi ke Firdaus ini. Contohnya Paulus, dia pernah mengalami masuk ke dalam Firdaus ini. Kita baca 2 Korintus pasal 12. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 dikatakan begini. Dikatakan begini. Aku tahu tentang seorang Kristen, padahal itu dirinya sendiri sebenarnya. Hanya dia merendahkan hati, merendahkan diri. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Karena pengalaman rohani ya. Dan entah dengan tubuhnya atau hanya rohnya saja, dia tidak tahu.
Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari langit, Uranus. Bukan berarti surga itu ada tingkatannya gitu, bukan. Ini maksudnya alam di luar ciptaan. Langit yang pertama adalah di mana atmosfer ada, di mana burung-burung, bintang-bintang itu. Yang pertama ya di mana langit yang dekat ini. Yang kedua adalah antariksa yang luas. Itu adalah langit yang kedua. Yang ketiga adalah langit di luar langit ini gitu. Langit yang mengatasi segala langit adalah di luar alam ciptaan. Itulah tempat di mana para malaikat ada, yang sudah bukan jangkauan alam ciptaan lagi. Itulah langit ketiga. Nah, disitulah Paulus lahir. Ya, dikatakan, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di dalam luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahui. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, bukan ke surga, ke Firdaus, tempat yang sama si pencuri yang diselamatkan dengan Kristus. Dalam Firdaus inilah tempat yang sama yang disebut pangkuan Abraham, di mana Lazarus pergi. Jadi kalau begitu, untuk orang yang mati dan orang itu beriman pada Kristus dan akan diselamatkan seperti Lazarus, mereka akan dibawa ke Firdaus ini, ke pangkuan Abraham, menunggu sampai nanti hari kebangkitan, di mana tubuhnya dibangkitkan, mereka akan dimasukkan nanti ke dalam negeri. Untuk orang yang tidak selamat, orang yang tidak percaya kepada Kristus, kalau mati, mereka akan direbut dituntut oleh roh-roh jahat ini. Dan akhirnya dibawa ke tempatnya di mana dia ada itu Tartarus, sehingga mereka mengalami derita di sana sebelum mengalami derita dalam neraka. Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu, maksudnya kita orang yang percaya, sudah datang, bukan akan datang. Sekarang sudah, statusnya sudah. Kemana? Ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, ke Yerusalem surgawi. Itulah Firdaus tadi. Dan kepada beribu-ribu malaikat, ya tentunya di situ ada malaikat. Suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung ada gereja di sini. Siapa itu? Orang-orang beriman yang meninggal itu membentuk persekutuan gereja, membentuk jemaat untuk menyembah Allah. Ya, makanya ada gereja yang tidak nampak, ada gereja yang menang. Itu yang di surga sana. Jadi gereja itu bukan aliran, bukan denominasi. Sebab kalau denominasi tidak mungkin orang bisa membuat denominasi itu. Gereja adalah tubuh Kristus yang dibangun Kristus di atas dasar para rasul, bukan yang kita buat zaman sekarang. Enggak. Sebab kalau kita buat zaman sekarang tidak ada kaitannya dengan gereja di surga itu. Sebab Kristus itu tubuhnya itu mempunyai dua kodrat dalam satu pribadi, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Gereja sebagai tubuhnya punya kodrat yang sama, punya kodrat ilahi yang sekarang di surga itu, yaitu di Firdaus itu, dan kodrat dunia, ya dunia di sini yang ada di dunia ini. Makanya Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang denominasi. Alkitab mengajarkan gereja yang satu yang didirikan para rasul. Ya, dikatakan selanjutnya, suatu dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdapat di surga, dan kepada Allah, tentunya Allah hadir juga di situ, yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Siapa ini? Orang-orang kudus. Jadi di surga, di Firdaus itu ada malaikat-malaikat, ada orang-orang kudus, ada orang-orang percaya yang akan diselamatkan, yang tidak sampai mencapai pengudusan jadi orang kudus. Itulah Firdaus itu. Jadi kalau begitu, jawabannya ya, Bapak sudah jelas kalau gitu. Jikalau seperti itu, maka bisa saja orang terdahulu mati dan masuk surga. Ya karena belum ada orang masuk surga, ya.